Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Nur Hasanah dari Sains Informasi Geografi yang akan membuat pemodelan 3 dimensi untuk menganalisis risiko bencana Gunung Merapi terhadap pemukiman dan tempat wisata. Berikut data yang dibutuhkan. Ada 3 parameter yang digunakan, yaitu kemiringan lereng, jarak dari sungai, dan jarak dari gunung. Parameter yang digunakan bisa didapatkan dari BNPB atau dari jurnal terkait. Tahap pertama yaitu kita mendownload data Digital Elevation Model pada website USGS. Di sini saya menggunakan wilayah kajian Sleman. Kita lihat terlebih dahulu datanya. Kemudian jika sudah benar, di-download dengan format TIFF. Kemudian masuk kepada QGIS. Di sini saya menggunakan QGIS versi 3.16, add data raster DEM. Kemudian add data vektor wilayah kajian. Kemudian clip data. Kemudian dari data clip kita akan membuat kemiringan lereng dengan tools slope. Kemudian tahap keempat, reclassify, yaitu memberikan kelas-kelas pada data yang sudah dilakukan slope. Kelas-kelasnya sebagai berikut, ada 3 kelas. Saya menggunakannya. Ada kelas 0 sampai 16 kemiringannya, 16 sampai 25, dan 16 sampai seterusnya. Di sini karena nilai tertinggi 60, jadi saya menuliskan hingga 100. Nilai yang paling besar ada di kemiringan lereng yang paling curam. Sehingga hasil dari data slope nantinya akan ada 3 kelas. Dari data slope tersebut, kita ubah datanya ke data poligon, karena nanti dari 3 parameter tersebut, tiga-tiganya adalah data vektor sehingga bisa di-overlaykan menggunakan tools Polygonize. Kemudian kita di-solve karena data dari Polygonize, data dari raster tadi sangat banyak karena dia dari pixel, sehingga di sini kita akan mengkelompokkan berdasarkan kelas tadi. Sehingga hasilnya hanya ada 3 atribut saja, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sudah terkelompokkan. Kemudian tahap 7, kita membuat multi-ring buffer dari sungai dan dari puncak gunung. Pertama kita masukkan sungai utama, yang diambil hanya sungai besar yang langsung dari puncak gunung, dari kawah. Di sini saya menggunakan buffer 250 meter. Ada 3 kelas. Kemudian simbologi sungai utama agar terlihat, dan multi-ring buffer ditempatkan di layer kedua. Kemudian tambahkan field pada atribut field kelas, yang kelas
3 itu yang berjarak 250, yang kelas 2 berjarak 500, dan kelas 3 berjarak 750. Lalu kita simbologi agar lebih mudah melihatnya. Kemudian lakukan multi-ring buffer kembali kepada puncak Gunung Merapi. Di sini saya menggunakan jaraknya 4 km dan tetap ada 3 kelas. Data multi-ring buffernya keseluruhan dari titik gunung, kita akan melakukan klip data tersebut khusus agar buffer yang ada hanya di bagian Kabupaten Sleman. Kemudian isikan atribut kembali, atribut kelas yang berjarak 4000 itu kelas 3, 8000 kelas 2, dan 12000 itu kelas 1. Kemudian kita intersection dari multi-ring buffer sungai dan multi-ring buffer gunung agar datanya menyatu, dan pilih atribut apa yang ingin kita bawa, yang ingin kita masukkan ke SHP berikutnya. Setelah itu, sudah ada dalam atribut bagian sungai dan bagian gunung, sehingga di sini kita tinggal memasukkan bobot saja karena bobot buffer gunung dan buffer sungai itu sama-sama 3, sehingga kita masukkan 1 saja bobotnya. Kemudian kita membuat field skor gunung dan skor sungai. Kita melakukan calculating kelas dikali bobot, yaitu kelas pertama adalah kelas sungai, kemudian kelas kedua adalah kelas gunung dikali bobot, dan jangan create new field tapi update pada field skor gunung atau skor sungai. Kemudian kita intersection prosesnya sama dengan sebelumnya. Kemudian hasil intersection dari sungai, gunung, dan lereng ini merupakan kerawanan akhir yang didapatkan dari 3 parameter tersebut, sehingga di sini kita tinggal membuat skor dari lereng karena bobotnya adalah 2. Kita tidak perlu memberi field khusus bobot lereng, sehingga kita langsung saja dikalikan 2 dan ditempatkan pada field skor lereng. Dan kita menghitung total dari skor gunung, skor sungai, dan skor lereng. Disimpan pada field total. Kemudian sudah ada hasil totalnya, total paling terakhir dari hitungan scoring. Save data atributnya, kemudian simbologi hasil data total tadi menjadi 3 kelas. Dari data tersebut, yang nilainya paling besar yaitu 18-24 itu daerah yang paling rawan
nilainya 15 sampai 18 itu sedang dan nilai 11 sampai 15 itu aman. Kemudian kita add layer, data, vektor, pemukiman, dan jalan. Kemudian kita input data delimited text yang berbentuk CSV dari Excel, kemudian atur X-nya longitude dan Y-nya latitude, dan langsung akan berbentuk sebaran poin di wilayah kajian kita. Data bisa didapatkan dari Google Earth, data koordinat-koordinat. Kemudian kita simbologi titik Gunung Merapi, kemudian jalan, kemudian lokasi wisata, kemudian kita melakukan analisis untuk menemukan jalur tercepat dan terpendek untuk evakuasi. Yang dibutuhkan adalah data vektor jalan. Kemudian di sini saya sudah ada titik-titik lokasi evakuasi. Kita memilih shortest path point to point, yaitu titik awal kita tandai dan titik akhir pun kita tandai. Titik awal di sini saya memilih lokasi di paling atas dan di tengah posisinya. Kemudian tandai kembali poin akhir, yaitu lokasi evakuasi. Dan di sini ada 5 lokasi, sehingga kita akan membuat 5 jalur evakuasi. Untuk pemodelan 3 dimensi, kita menggunakan plugin dapat di-download pada QGIS atau bisa di-download di internet, kemudian diinstal dari Datarar. Kemudian untuk memodelkan 3 dimensinya, kita add kembali data DEM keseluruhan wilayah yang tadi kita download. OpenStreetMap bisa didapatkan dengan menambahkan link OpenStreetMap khusus untuk QGIS pada browser QGIS yang berjudul XYZ Tiles. Kemudian OpenStreetMap ditempatkan layernya di atas data DEM, sehingga DEM akan membentuk topografi, namun tampilannya seperti OpenStreetMap. Tempatkan kajian wilayah kita pada posisi tengah layar QGIS. Kemudian jika ingin mengubah simbologinya, kita bisa merubahnya lagi. Kemudian klik pada logo plugin yang berada di posisi baris kedua dari tools, berbentuk segitiga warna hijau. Kemudian kita sudah mendapatkan model 3 dimensinya. Topografi tersebut muncul karena layers di bawah OpenStreetMap itu merupakan data digital elevation model. Kita bisa memencet tombol R agar tampilannya berputar. Kemudian kita zoom wilayahnya pada lereng gunung yang terdampak langsung, dan kita dapat melihat topografinya secara detail. Jalur evakuasinya terlihat, lokasi wisata terlihat, dan ini kita menggunakan layers pemukiman juga terlihat, di mana pemukiman yang terdampak dari 3 parameter analisis kita bisa menyimpan gambar dari tampilan 3D ini. Klik file, kemudian save image, dan save. Berikut data bagian lereng yang terdampak, data pemukiman yang terdampak, berikut data jalur evakuasi,
Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.